Halo semuanya, di video kali ini kita akan mencoba fitur-fitur yang disediakan sebuah plugin undangan. Dan pluginnya ini untuk WordPress, dimana plugin ini juga yang paling sering saya gunakan untuk membuat undangan. Kalau teman-teman mau tahu pluginnya, saya taruh di linknya di deskripsi dan teman-teman bisa cek sendiri, atau teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai biar tahu secara detail fitur apa saja yang disediakan dan ditawarkan oleh plugin ini. Nah, ini adalah plugin yang sebelumnya saya sampaikan di video saya yang pertama tentang undangan pernikahan, yaitu plugin Wedding Press, dan tentu saja plugin ini berbayar. Tapi nggak masalah karena teman-teman cuma jual 2-3 undangan, teman-teman udah balik modal. Di sini untuk contoh undangannya, kita melanjutkan undangan yang udah kita buat sebelumnya, jadi biar tetap satu jalur. Oke, kita lihat ini untuk undangannya ya, yang udah kita buat sebelumnya. Dan seperti yang udah saya bilang juga, bahwa untuk undangan standar di mana kita hanya memerlukan informasi acara dan siapa yang menikah, ini udah cukup banget untuk bikin yang seperti ini. Jadi kalaupun teman-teman belum punya pluginnya, teman-teman bisa mulai dari sini. Yang penting teman-teman fokus aja untuk mengasah skill di komposisi warna dengan font, dengan ornamen, itu juga sangat membantu untuk membuat undangan kita menarik. Nah, karena ini udah semua ya masuk, kita langsung aja coba untuk fitur-fitur yang disediakan. Jadi di sini yang akan kita gunakan adalah Wedding Press widget. Di sini ada sekitar 17 fitur atau 17 widget yang bisa langsung dipakai. Nah, hal pertama yang sangat menarik untuk plugin ini adalah adanya tombol Wedding Press template. Teman-teman tahu bahwa untuk teman-teman yang masih pemula banget dan bahkan masih males banget untuk bikin undangan kayak gini dari awal sampai akhir, pakai WDP, Wedding Press template ini itu benar-benar udah ada semua template yang dibutuhkan. Saat ini ada sekitar 50 template, dan untuk update-nya itu udah nambah sampai 57 ini ya. Oke, dia ada 57 template, teman-teman bisa pakai. Nah, kalau saya sendiri itu lebih suka saya modifikasi. Jadi saya pakai templatenya untuk mempelajari strukturnya. Gimana cara modifikasinya kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi di sini kita bakal lebih mengulik untuk fitur-fiturnya dulu. Oke, kemudian selain templatenya ini ada juga template untuk sales page. Jadi teman-teman yang kebingungan gimana kata-kata untuk menawarkan undangan websitenya di halaman utama gitu, untuk websitenya misalnya, ini juga udah disediain kayak gini, udah disediain semua kata-katanya, bahkan sampai harganya pun ada gitu. Tapi ya kalau harga sih teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, bisa tuh udah kata-katanya udah, bahkan desainnya juga udah. Ini udah enak banget sih kalau menurut saya. Kayak gini. Gitu ya. Jadi di sini ada banyak banget untuk sales page-nya disediain. Ada 5 page dan bahkan ada template untuk teman-teman kalau mau bikin kayak katalog gitu. Terus ada yang lainnya lagi, ada template untuk anniversary. Ini termasuk yang baru ya. Jadi saat ini memang baru ada satu, tapi kemungkinan besar akan ada update-nya untuk template berikutnya. Kemudian ada form juga udah disediain. Ini untuk
ini untuk form kirim undangan kita akan coba ini di lain kesempatan. Oke. Kalau untuk wedding press library ini lebih ke template ya, jadi ada template untuk ucapan lebaran, ini bonus, kemudian ada ucapan doa, fitur lokasi, fitur buku tamu, reservasi, fitur countdown, generate nama tamu, fitur cover, live video, fitur kehadiran, form undangan, data pernikahan. Jadi udah lengkap untuk template-template yang kira-kira kemungkinan teman-teman bakal butuhin. Ini untuk cover juga bisa nanti dicoba. Oke. Next, di sini kita akan lebih membahas widgetnya dulu ya. Untuk widgetnya, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari yang paling sering dipakai aja. Yang pertama, yang paling sering saya pakai itu adalah widget countdown. Ini gini. Jadi bisa diatur tanggal pernikahan, misalkan tanggal 30. Nah, jadi ini bakal jalan dan itu bisa diatur juga warnanya, tenang aja. Warnanya bisa diatur. Hurufnya juga bisa. Ya, bisa diatur kayak gini. Gitu ya, kira-kira misalkan mau dibuat agak kecil, biasanya sih di sini ya. Saya atur 200 kayak gitu. Oke, kemudian yang sering saya pakai juga tombol untuk save and date. Jadi kalau kita klik ini bisa nyambung ke Google Calendar. Ini bisa kasih icon, bisa ganti warna juga, di style ya kalau ganti warna. Hijau lagi aja. Tuh, kalau mau bikin tombol warna belakangnya itu bagian hover, biar kalau diklik jadi kayak gini. Oke. Lalu timeline ini yang udah saya sebutin sebelumnya. Untuk timeline ini biasa dipakai kalau bikin love story, jadinya kayak gini, lebih gampang karena langsung. Kalau kemarin kan kita harus tata satu-satu gitu ya, kalau ini benar-benar langsung secara otomatis udah ada, bahkan aliran timelinenya juga ada. Ini nanti warnanya kita tinggal sesuaiin aja, misal butuh warna hijau, copy, setelah tuh nanti di sini tinggal ganti-ganti aja warnanya. Ini kata-katanya tinggal ganti, kasih gambar misalnya kayak gini gitu ya. Nah, ini ada guestbook. Guestbook ini sebenarnya untuk tamu kalau mau kasih ucapan. Tapi kalau untuk guestbook ini saya sendiri jarang pakai. Saya lebih suka memakai ini, comment kit. Kenapa? Karena comment kit ini itu mirip seperti form komentar kalau teman-teman temui misalnya di postingan-postingan website gitu kan, ada kolom komentarnya. Nah, ini juga modelnya kayak gitu. Jadi dia tersimpan di setiap artikel atau di setiap postingan undangannya. Jadi nggak usah takut bakal hilang karena dia bakal tersimpan, kecuali kalau dihapus. Dia tersimpan layaknya komentar ya, nggak bakal hilang sih kalau nggak dihapus secara manual. Untuk warnanya juga ini sih warnanya masih bisa diatur lewat script CSS,
tapi defaultnya itu biasanya saya pakai default yang udah ada dari sini gitu. Kemudian nah, di sini ada comment kit 1, ada comment kit 2. Kebetulan yang comment kit 2 ini ketika video ini dibuat sedang dalam proses update. Jadi kita saat ini saya masih fokus pakai comment kit versi satunya. Ada di sini kirim kit. Nah, kirim kit ini itu fungsinya sebenarnya untuk, nah ini ya, digunakan saat klien mau membuat daftar nama tamu untuk dikirimkan ke WhatsApp gitu ya. Tapi posisinya ini harus di page terpisah. Jadi kita akan coba di video lain. Nah, untuk yang di video ini yang biasa kita pakai itu, nah ini audio MP3. Untuk MP3 nanti bisa masukin lagu kayak gini misalnya, terus di autoplay, jadi lagunya bakal terputar. Nah, ini ada settingannya. Maybe kita nanti akan set juga. Kalau mau settingan sih sebenarnya tinggal di sini ya, posisinya dibuat inline aja kayak gini. Nanti warna-warnanya seperti biasa ada di sini. Lalu viewsnya gini. Oke. Size-nya bisa diatur di sini. Nah, biar dia itu nempel di stick aja. Nah, kalau di stick ini jadi kita scroll tombol logo audionya tetap terpasang gitu, tetap ada. Terus ini ada invitation full screen. Ini lebih ke cover yang biasanya dipakai untuk kasih nama tamunya. Biasanya saya di sini full screen itu pakai yang ini kalau mau full screen. Tapi kalau nggak full screen yang ini. Contohnya kalau full screen itu kayak gini ya. Nah, ini kan kayak gini. Jadi ada buka undangan, ada covernya. Biar lebih jelas, teman-teman harus utak-atik di bagian ini ya, untuk ubah fontnya, untuk ubah misalnya kayak gini. Terus di size dikecilin, image kayak gitu ya. Kebetulan ini udah ada namanya. Kalau kayak cuma gambar aja, terus ini udah ada ya, tinggal diganti. Misalnya kayak gini. Oke. Ini untuk cover. Nah, ini adalah yang full screen. Jadi kalau teman-teman buka undangan, nah ini bagian ini tadi itu bakal ketutup karena full screen. Nah gitu ya, jadi nanti keluarnya tekan exit. Kalau versi HP-nya, kita buka undangan. Kalau di HP bisa dicek, kalau di HP juga full screen ya. Nah, bedanya sama yang nggak full screen ya, kalau yang nggak full screen kelihatan nanti bagian-bagian atasnya gitu. Kayak gimana ya? Kita coba aja yang nggak full screen. Kalau yang nggak full screen itu kayak gini. Misal kita buka undangan, nah ininya masih ada gitu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk perbedaan yang full screen dan yang bukan full screen ini. Lalu kita lanjut pop up.
Nah kayak gini pop up. Ininya itu bisa gambar, misalnya kayak QR code. Ini misalnya kayak gini. Di waktu waktu diklik muncul QR-nya gitu. Ya ini tergantung kebutuhan ya. Kebutuhannya teman-teman butuh ini untuk pop up-nya bentuk apa gitu. Di sini yang disediakan image galeri kalau galerinya mau dalam bentuk pop up juga. Jadi kalau diklik nanti galerinya muncul kayak gini. Kalau sebelumnya galerinya seperti ini ya. Jadi kalau pop up terus teman-teman ambil yang galeri itu nanti bentuk galerinya mana tadi? Pop up ini misal bentuk galeri, jadi ada galerinya. Jadi orang harus klik dulu untuk buka galeri. Nah, kalau ini kan udah langsung muncul gitu. Ada lagi HTML content ini ya, kalau teman-teman punya cukup paham dengan kode-kode HTML dan ingin memasukkannya di sini juga bisa. Iframe page ini untuk kode juga, jadi kode-kode yang ada iframe page-nya. Self host video adalah video yang teman-teman upload di websitenya. YouTube video juga bisa ya. Nanti klik terus kalau diklik nanti muncul kayak gini gitu ya. Itu untuk yang pop up. Next ada apa lagi? Sender kit ini sebenarnya mirip kirim kit, sender kit, cuma untuk penggunaannya juga di beda page, jadi kita akan bahas di video lain biar nggak terlalu nyampur gitu ya. Generator kit ini juga, nah ini sebenarnya fitur seperti kirim undangan tapi versi sebelumnya. Kalau versi yang terbaru itu yang tadi ya, yang udah saya kasih lihat, yang untuk kirim, untuk bikin daftar tamu, ini juga bikin daftar tamu tapi satu persatu. Dan ini versi sebelumnya, jadi sekarang sih jujur aja udah nggak saya pakai lagi sender kit sama generator kit karena saya sudah pakainya langsung kirim kit. Copy text ini biasanya untuk, ini kan ada nomor rekening, biasanya saya buat juga. Biasanya di sini nomornya saya taruh di sini, misalnya segini. Terus mungkin ini logo bank. Sini atas nama. Gitu ya. Nanti tinggal kecil-kecilin aja. Nanti kalau salin, nah nomor rekeningnya tadi yang ini itu bisa kesalin. Terus yang disalin ini biar sama tamunya langsung dimasukkan ke entah itu MBCA atau e-bankingnya mereka untuk mengirimkan wedding gift-nya yang berupa misalnya transfer lewat rekening. Ini bisa dimunculin bisa enggak ya nomor rekeningnya. Dan nggak harus nomor rekening juga, bisa misalnya OVO, GoPay, atau bahkan alamat untuk kirim hadiah. Yang penting fungsinya ini adalah untuk menyalin konten yang kita pingin orang salin kayak gitu. Untuk warna seperti biasa bisa diatur di bagian style. Oke, lanjut. Nah, form ini ada lagi form. Untuk form ini biasa dipakai kalau konfirmasi kehadiran, misalnya teman-teman butuh banget konfirmasi kehadiran tapi versi private gitu. Jadi biar tamu-tamu itu nggak lihat, kalau di sini kan kelihatan ya di bagian komentar, nanti waktu pada bikin komentar itu bakal kelihatan nih siapa yang hadir yang enggak. Kalau teman-teman nggak mau lewat sini, pingin teman-teman doang yang lihat konfirmasi kehadirannya, itu bisa pakai ini. Nah, yang
ini itu biasanya dihubungkan dengan Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet-nya nanti untuk hasil akhirnya itu di Google Spreadsheet, dan itu sudah saya bahas di video lain. Nanti bakal saya kasih linknya di deskripsi box untuk khusus bagian form ini ya. Kemudian kayaknya udah semua ya. Timeline udah, Facebook tadi udah saya jelaskan. Kemudian kalau QR code ini, tapi kalau untuk penggunaannya sendiri saya belum pakai karena saya masih merasa belum butuh untuk bagian ini. Ini sih untuk orang biar buka undangannya lewat QR code gitu ya. Sedangkan kalau WhatsApp ini itu biasa dipakai untuk sales page-nya. Kayak misalnya untuk halaman penjualan. Pokoknya ini adalah tombol yang dihubungkan langsung ke WhatsApp tanpa teman-teman bikin, misalnya kan biasanya kan kita mah kalau misalnya mau bikin tombol WhatsApp itu kita bikin namanya WA link generator ini ya. Terus linknya ini ditaruh di fitur button. Tapi di sini nggak perlu pakai fitur button itu karena udah ada. Jadi tinggal masukin nomor HP-nya. Kalau orang klik mau welcome message seperti apa, dan itu langsung masuk ke WhatsApp-nya teman-teman, atau WhatsApp yang nomornya udah ditaruh di sini. Tapi nggak ditaruh di undangan ya, biasanya itu mah di luar pack undangannya. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman yang fitur widgetnya yang sering saya pakai dan hampir selalu saya pakai di undangan saya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman tertarik sama widgetnya ini atau teman-teman tertarik sama pluginnya ini, teman-teman tinggal klik di link yang saya taruh di bagian deskripsi box. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas ini ya, yang belum dibahas di sini, form-form yang ada di sini yang nanti diintegrasikan dengan undangannya. Tapi kalau yang untuk undangannya, untuk kebutuhan undangan yang memang tidak ada di versi gratisnya, itu antara lain ini ya, love story-nya, kemudian pop-up seperti ini, itu juga nggak ada, counter countdown kayak gini nggak ada, simpan di kalender yang nyambung ke Google Calendar kayak gini. Nah ya, ini juga nggak ada ya, ini cuma ada di Wedding Press pluginnya. Ini simpan di kalender itu nanti nyambungnya ke sini. Tuh, nyambung ke Google Calendar kayak gini ya. Oke, terus habis itu apa lagi ya? Yang tadi ini salin itu juga nggak ada di versi gratisnya. Kemudian form seperti ini juga nggak ada. Nah, untuk formnya ini emang di sini tombolnya reservasi via WhatsApp ya, jadi bisa langsung hasilnya ini masuk ke WhatsApp. Tapi bisa juga disambungkan dengan spreadsheet Google. Kalau ini pokoknya intinya kalau yang ini itu langsung ke WhatsApp. Jadi datang nggak datangnya itu private WhatsApp gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini juga nggak ada di versi gratisnya. Jadi ini untuk ucapan. Ya fungsinya sih biar kalau ada yang hadir itu mereka bisa mengucapkan ucapan kayak gini, selamat. Biasanya sih kalau di contohnya sih hasilnya kayak gini sih. Nah, jadi ini ya. Ini saya contohkan salah satu hasil yang udah jadi. Jadi ini tombol ini si invitation misalnya. Ini cuma ada di pluginnya aja. Ya, plugin cover, untuk covernya ini bahkan hingga nama tamunya. Itu bisa ada musiknya ya. Kalau dinyalain, tapi nabrak-nabrak, jadi saya off kan.
Nah, nanti ucapannya kayak gini hasilnya. Gitu. Apalagi ya, kayaknya udah semua sih. Oke, jadi udah semua ya, udah semua saya sebutkan untuk widget-widgetnya. Next kita bakal bahas yang lainnya lagi, yaitu yang ada di template-nya, modif template-nya atau form-formnya, cara penggunaannya dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk video ini dan semoga bisa menjawab kebutuhan teman-teman yang untuk undangannya pingin di-upgrade lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah di lain kesempatan akan saya jawab. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.